Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajjilu bis salah qabla al faut wa ajjilu bit taubah qabla al maut. Au kama qala Rasulullah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus para kiai, para asatid, terutama guru tercinta kita yang telah memimpin tahlil bersama, Bapak Ustadz Dayat beserta para asatid yang lainnya, Bapak Ustadz Maskuri beserta para asatid yang hadir, baik yang ada di Taman Buah 1
maupun yang ada di Taman Buah Dua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru tercinta kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur untuk ibadah, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Qori tercinta kita Bapak Ustadz Haji Husni, segenap para tamu undangan, wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar Bapak Haji Edi Chandra beserta ibu tercinta, kita doakan mudah-mudahan beliau pada malam ini hajat beliau mengundang kita bersama, hajatnya membawa keberkahan kepadanya, berkah rizkinya, rizki yang halalan thayyibah, thayyibah mubarakah, mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Haul yang pada malam ini digelar tidak lain ibunda tercinta Ibu Hajjah Odah Rosyada. Mudah-mudahan di alam barzahnya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan raudhatan min riyadil jinan di alam barzahnya, makbarahnya bagaikan surga, bagaikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik tercinta beliau, penghubung saya Bapak Haji Sardianto beserta segenap para panitia yang lain, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, ketua RW, ketua RT setempat, ada mantan RW kita Bapak Ustadz Kartono, segenap para kesepuhan yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa Ketua DKM Masjid Al-Islah beserta jajaran pengurusnya, Ketua DKM Masjid Al-Wusta beserta jajaran pengurusnya, hadirin wal hadirah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam ini Bapak Haji Edi Chandra mengundang kita bersama untuk memperingati haul 1 tahun ibunda tercinta beliau, Ibu Hajjah Odah Rosyidah. Maka kalau kita bicara tentang kematian, ulama menyatakan kalau bicara tentang kematian berarti bicara tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama tazkirul mayyit, dan yang kedua tazkirul maut. Apa itu tazkirul mayyit? Tazkirul mayyit adalah ingat kepada almarhumah, ingat kepada yang mati. Apa itu tazkirul maut? Tazkirul maut adalah ingat kita juga bakal mati. Maka untuk itu sudah dibahas tadi oleh beliau selaku putra tercintanya. Dalam sambutan beliau mengatakan tazkirul mayyit, ingat kepada almarhumah. Malam ini beliau gelar karena baginda menyatakan idza mata ibnu adama
in qata'a amalu illa min salasin. Ketika anak Adam, ketika cucu Adam, ketika cicit Adam mati, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3. Di antara yang 3, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Malam ini insya Allah ngalir ke almarhumah. Amin ya Rabbal. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang solehahlah yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan beliau Bapak Haji Edi Chandra termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Yang terpenting hadirin, yang terpenting Bapak adalah yang kedua, tadzkirul maut. Ingat kita juga bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Hidup ini fata morgana, hidup ini hanya panggung sandiwara, hidup ini hanya sementara. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Hidup hanya panggung sandiwara, hidup hanya mampir belaka. Betul. Untuk itu berikanlah investasi yang terbaik di dalam dunia yang fana ini untuk bekal di akhirat kelak nantinya. Tidak lain adalah kokohkan iman kita. Zaman boleh berganti, iman jangan mati. Tahun boleh berubah, akidah jangan goyah. Bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai terkilir. Pertahankan akidah dan keimanan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bimuradih. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai jamaah Taman Buah 1. Amin. Ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa, dan janganlah kamu mati kecuali wa antum muslimun, kamu mati dalam keadaan muslim, kamu mati dalam keadaan mukmin, kamu mati dalam keadaan iman. Amin ya Rabbal. Sebab saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi. Pak, ngopi. Pak, dikuatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh tidak lain adalah Hasan Asy-Syakir, menyatakan bahwasanya begitu indah orang-orang yang kokoh iman ketika dicabut nyawanya. Begitu bahagia orang-orang yang kokoh imannya ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat Ijrail alaihi salam. Rasul bersabda dalam hadisnya, idza aradallahu ta'ala, di mana-mana bermaksud Allah subhanahu wa ta'ala, qabida ruhal mu'min,
mencabut nyawa orang yang beriman. Pak, hadisnya bukan qabida ruhal muslim, tapi qabida ruhal mukmin, mencabut nyawa orang yang beriman. Yaji'u malakal maut, Allah turunkan malakul maut, Allah datangkan malakul maut, yakni malaikat Ijrail alaihi salam. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Datanglah malakal maut. Hadirin, lewat mana malakal maut ingin mencabut nyawa orang yang beriman? Min kibalil fami, awal mencabut nyawa orang yang beriman, malakal maut datang lewat arah mulut. Ternyata lewat arah mulut tersebut, mulut menyatakan liyukhrijuz zikra. Pas mau dicabut nyawa orang yang beriman lewat arah mulut, ternyata mulut yang beriman ngadak-ngadak mengeluarkan zikir kepada Allah. Mulut yang beriman mengeluarkan kalimat-kalimat kepada Allah. Mulut yang beriman mengeluarkan kalimat tasbih kepada Allah subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berkata mulut yang beriman kepada malakal maut. Apa kata mulut? La sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku gak bisa masuk lewat arah engkau wahai mulut? Mulut yang beriman menjawab, fa innahu qad dzikru rabbi, karena sesungguhnya aku ketika di taman buah, aku selalu berzikir kepada Tuhanku, aku selalu berzikir kepada Allahu Rabbi, kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan ini selalu basah zikir kepadanya, lisan ini selalu mengucap kalimat-kalimat thayyibah, lisan ini selalu basah membaca ayat-ayat Al-Quran, perintah Allah subhanahu. Lisan orang yang beriman kagak pernah ngegosip, lisan orang yang beriman nggak pernah ngegibah, lisan orang yang beriman tidak pernah namimah, lisan orang yang beriman tidak pernah fitnah, lisan orang yang beriman falyakul khairan aw liyasmut, perkataannya selalu baik, kalaupun tidak lebih baik diam. Insya Pak, lisan orang yang beriman selalu basah dalam bacaan Al-Quran. Insya jangan kita mah baca Quran baru 3 ayat doang keganggu sama hiburan. Kata si bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anaknya nyeletuk, Bapak Indonesia Singapura 42. Shadaqallahul azim. Kalah Al-Baqarah sama piala AFF ya. Lisan orang yang beriman nggak keganggu baca Qur'annya sama bola. Insya hadirin wal hadirah rahimakumullah. Akhirnya malakal maut pulang kepada Allah. Luar biasa ini kisah. Ternyata malakal maut pulang, Pak. Summa yarji'u ilallah. Kemudian malakal maut pulang kepada Allah. Berkatalah malakal maut, ya Rabb, qala kada wa kada. Engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa orang yang beriman lewat arah mulut. Ternyata mulut yang beriman selalu zikir kepadamu. Ternyata mulut yang beriman selalu basah dalam bacaan Al-Quran. Ternyata mulut yang beriman selalu mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Kaifa akbit ruhah wahai Allah, kata bagaimana aku mencabut nyawanya? Allah berfirman kepada malakal maut, ya Ijrail, ikbit min jihatin ukhra, cabutlah nyawanya lewat anggota tubuh yang lain. Subhan. Maka malakal maut kembali lagi kepada nyawa orang yang beriman, mencari celah untuk mencabut nyawanya. Maka datanglah wayaji'u malakal maut, datanglah malakal maut min kibalil yadi. Setelah nggak diterima lewat arah mulut, malakal maut datang lewat arah tangan. Pas masuk lewat arah tangan, ternyata tangan pun berkata, fayaqulu kal awal, seperti apa yang dikatakan oleh mulut, la sabila laka min hadhil jihad. Hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa engkau tidak bisa masuk lewat arah tangan? Tangan, wahai tangan, jawab tangan yang beriman, fa innahu qad yakhrujus shadaqah, karena aku setiap hidup di dunia, karena aku setiap ada di taman buah selalu mengeluarkan sedekah. Anak yatim paling depan, ada fakir miskin selalu ikut-ikutan, ada pembangunan masjid dan pesantren, tangan ini selalu dikontribusikan. Tangan yang beriman selalu dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe geget neng kene tara mere gehese. Subhan. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man ata wattaqa, maka adapun orang-orang yang selalu memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan jalan kemudahan. Amin ya Rabbal. Sebaliknya kalau orang yang bakhil bin pelit bin medit cap jahe geget neng kene tara mere gehe, fa amma man bakhila wastaghna, maka adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah berikan jalan kesulitan. Naudzubillah. Orang
orang yang dermawan janji baginda mana kosong malun min sodakotin bal yasid tidak akan berkurang sedikit pun sedekah yang diberikan di jalan Allah, melainkan bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal insya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini terus. Kemana larinya malakal maut, Pak? Tidak diterima lewat arah mulut, tidak diterima lewat arah tangan, maka malakal maut mencari celah tempat anggota tubuh kita yang suka maksiat, mencari celah yang ketiga. Kemana anggota tubuh yang maksiat yang ketiga? Baginda bersabda, wa yaji'u malakal maut min kibalir rijli, maka datanglah malakal maut ke arah kedua kaki. Pas masuk lewat arah kaki, Pak, fayaqulu kal awal, maka kedua kaki itu berkata seperti apa yang dikatakan mulut, la sabila laka min hadhil jiha, hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab kedua kaki yang beriman, fa innahu qad masyabi ilal jamaah wa majalisil ilmi, karena aku sudah dipakai untuk berjalan. Ketika aku hidup di taman buah, aku sudah dipakai untuk berjalan ilal masajidi, pergi untuk ke masjid al-islah, pergi untuk ke masjid al-wusta, wa majalisil ilmi, kaki ini selalu dipakai untuk berjalan hadir di majlis-majlis ilmu seperti malam ini kita bersama. Amin ya rabbal insya Allah. Kaki yang beriman gak pernah maksiat, kaki yang beriman gak pernah berjalan ke hal-hal tempat hiburan, kaki yang beriman tidak pernah berjalan ke tempat dangdutan, tapi kaki yang beriman selalu berjalan ke tempat-tempat pengajian, kaki yang beriman selalu berjalan menuju berjamaah, sholat ke masjid al-islah, sholat ke masjid al-wusta. Insya amin ya rabbal insya. Terus ini Pak, Bapak melangkahkan kaki ke tempat ini hadir memenuhi undangan Pak Haji Edi, maka janji baginda Nabi, man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu malam ini, menghadiri tausiah agama, mau'izatul hasanah, mengukurkan satu kewajiban, memberantas kebodohan, salakallahu thoriqan ilal jannah, maka hakikatnya bapak-bapak malam ini berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rabbal hadirin wal hadirah rahimakumullah. Terus ini terus kemana lagi tuh nyabut malakal maut? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, pun tidak bisa lewat arah kaki, maka malakal maut mencabut nyawa kepada anggota tubuh tempat maksiat yang keempat. Kemanakah beliau? Wa yaji'u min kibalil udunaini, maka datanglah malakal maut ke arah kedua telinga. Pas masuk lewat arah telinga, Pak masih hidup nggak ya? Pas masuk lewat arah kedua telinga,
Fayaqulu kal awal, ternyata kedua telinga itu pun ngomong seperti apa yang dikatakan mulut. La sabila laka min hadhil jihah, hei malakal maut, engkau tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku nggak bisa masuk lewat arah engkau? Jawab kedua telinga yang beriman, fa innahu qad sami'a Al-Qur'ana wa dzikra, karena aku hidup di dunia yang fana. Aku ketika hidup di taman buah selalu dipakai untuk mendengar Al-Qur'ana wa dzikra, bacaan-bacaan Al-Qur'an dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh papa, lagi muludan di Masjid Al-Islah. Ayo mah kita bergegas hadir ke muludan. Telinga ini terus cepat mendengar kebaikan, langsung nyamber. Walaupun di rumahnya lagi banyak hiburan, tapi ketika mendengar muludan, telinga yang beriman mendengar qori membacakan ayat-ayat Al-Quran, bergegas seorang hamba Allah menuju panggilannya, mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Papa, suara siapa itu di Al-Wusta? Oh, itu mah anak yang baru pulang pondok. Ketika melihat berita di TV One, ketika melihat berita di Kompas TV, ketika melihat sinetron di RCTI, ketika panggilan azan tiba, matikan itu TV, matikan itu TV One, matikan RCTI, matikan itu Kompas TV. Bergegaslah telinga yang beriman menuju panggilan-panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sholat berjamaah. Amin ya Rabbal. Jangan ini mah hayya 'alas shalah, kata istri yang solehah, papa Masjid Al-Wusta udah hayal sholat. Kata suaminya, mama belum hayal pala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Telinga yang beriman selalu Al-Qur'an wa dzikra, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, bacaan-bacaan Al-Qur'an dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu. Terus kemana nih Pak? Pak, terus kemana ini nyabut nyawanya malakal maut? Tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, pun tidak bisa lewat arah telinga. Maka malakal maut datang ke tempat maksiat yang terakhir, anggota tubuh kita Pak, tidak lain adalah wayaji'u min kibalil aini. Datanglah malakal maut ke arah kedua mata. Pas masuk lewat arah kedua mata yang beriman, ternyata mata itu ngomong Pak. Fayaqulu kal awal, apa yang dikatakan seperti apa yang dikatakan mulut. La sabila laka min hadhil jihah, kata kedua mata yang beriman, hei malakal maut, engkau pun tidak bisa masuk lewat arah kami. Kenapa aku gak bisa masuk lewat arah engkau wahai mata? Mata yang beriman menjawab, fa innahu qad nadhara bi al-masahifi bil kutubi, karena aku, kata kedua mata, ketika hidup di dunia yang fana, ketika hidup di taman buah, aku selalu dipakai untuk melihat al-masahifi, mushaf-mushaf, lembaran-lembaran agama.
wal kutubi, dan kitab-kitab yang diajarkan para ustadz dan kitab-kitab yang diajarkan oleh para kiai dan para ulama. Ketika malam Jumat, mata ini nggak pernah lepas melihat lembaran-lembaran agama, mushaf-mushaf lembaran agama, tidak lain adalah Majmu' Syarif. Mata ini selalu melihat Waqiah, mata ini selalu melihat Tabarak, mata ini selalu melihat yang namanya Ar-Rahman, mata ini selalu melihat Yasin. Malah kalau malam Jumat, gurunda tercinta, tuan-tuan guru, para ustadz, para kiai mengajarkan untuk bersolawat, mengagungkan silsilah baginda Nabi. Mata yang beriman selalu melihat wal kutubi, kitab-kitab yang diajarkan para ulama, tidak lain adalah kitab Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Kata kedua mata yang selalu melihat tiap malam Jumat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, anta syamsun, kau bagian matahari wahai baginda Nabi, anta badrun, kau bagian bulan purnama, anta nurun, kau bagian cahaya, fauqa nuri, yang mengelilingi di atas cahaya yang lainnya. Mata yang beriman tidak pernah zina, mata yang beriman tidak pernah melihat wanita yang BMW. Apa itu BMW? Bahenol montok, wow keren. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhan. Akhirnya kemana tuh malakal maut, Pak? Pak, tidak bisa lewat arah mulut, tidak bisa lewat arah tangan, tidak bisa lewat arah kaki, tidak bisa lewat arah telinga, pun tidak bisa lewat arah mata. Akhirnya malakal maut pulang lagi yang kedua kali. Wayu summayun sorifu ila robbe. Kemudian malakal maut pulang kembali kepada Tuhannya, lapor kepada Sang Khalik. Apa kata malaikat Israil? Ya Rabbi, wahai Gusti, a'dha'ul hujjati bil hujjati, golabatni a'dha'u bil hujjah. Sesungguhnya aku
telah dikalahkan hujah oleh orang-orang yang beriman. Luar biasa wahai Allah, aku kalah debat sama orang yang beriman wahai Gusti. Aku masuk lewat arah mulut yang beriman selalu berzikir. Aku masuk lewat arah tangan yang beriman selalu bersedekah. Aku masuk lewat arah kaki yang beriman selalu berjamaah. Aku masuk lewat arah telinga yang beriman selalu mendengar kebaikan. Aku masuk lewat arah mata yang beriman kagak pernah zina. Kaifa akbit ruhah wahai Allah, kata bagaimana aku mencabut nyawanya. Maka Allah berfirman, hadirin Pak Allah berfirman, uktub, catatlah ismi, namaku, kata Gusti Allah. Di mana wahai Allah? Ala kafika, di telapak tanganmu wahai Israil. Maka malakal maut langsung mencatat lafzul jalalah Allah di telapak tangan malakal maut dengan sebutan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah aku catat lafzul jalalahmu wahai Allah. Kemanakan? Wa arihi ruhal mu'min, perlihatkanlah kepada nyawa orang yang beriman yang sulit engkau cabut nyawa tadi wahai malakal maut. Maka malakal maut memperlihatkan lafzul jalalah Allah lewat telapak tangannya. Fatarahu, diperlihatkan maka melihatlah. Fatuhibbuhu, maka demen. Fatuhibbuhu, maka bogo. Fatuhibbuhu, maka cinta. Fatuhibbuhu, maka suka. Karena setiap di dunianya selalu berharap kepada Allah. Setiap lisannya mengucap karena Allah. Setiap sedekahnya karena Allah lewat tangannya. Setiap hadir kakinya berjamaah hanya karena Allah. Setiap mendengar tausiah hanya karena Allah. Setiap melihat matanya hanya karena Allah. Fatuhibbuhu, maka demen melihat lafzul jalla Allah. Fatukhriju minal fami, maka keluarlah nyawa orang yang beriman tersebut lewat arah mulut tanpa harus dicabut. Makanya subhanallah, para aulia, para kiai, para ulama, termasuk guru saya tercinta Abu Yaki Dimyati Cidahu Pandeglang, ayahanda Abu Yaki Muhtadi, luar biasa wafatnya Pak. Habis sholat nggak ketahuan lagi. 6 tahun sampai 10 tahun makbarohnya nggak berhenti dibacain Quran sama para jamaah. Subhan. Guru tercinta kita ayahanda almarhum al-maghfurlah Abu Yaki Dimyati Cilongok, ayahanda tercinta almarhum al-maghfurlah Abu Yaki Uci Turtusi, 6 tahun makbarohnya nggak pernah berhenti dibacain Al-Quran. Dan termasuk gurunda tercinta pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Abu Yaki Ilyas Ruhiyat, wafatnya setelah pengajian, nggak ketahuan lagi. Subhanallah, begitu mudah para ulama wafatnya. Kalau kita lihat, kalau orang yang kurang iman, yang STMJ, sholat tekun maksiat jalan. Coba kalau kita lihat yang namanya kecelakaan, ngadu kebo, motor sama motor kecelakaan. Ketika kita lihat tangannya koser-koseran, dicabutnya lewat arah tangan. Ketika ngelihat kakinya bergerak-gerak, dicabutnya lewat arah kaki. Dibawa ke UGD, telinganya memerah,
dicabutnya lewat arah telinga, matanya melotot, dicabutnya lewat arah mata, mulutnya menganga, wah, dicabutnya lewat arah mulut. Tapi orang yang beriman hanya cukup fatarohu, diperlihatkan labdul jala Allah, fatuhibbuhu, maka dia langsung demen, fatuhibbuhu, maka dia langsung cinta, fatuhriju minal fami, maka ngadak-ngadaklah, keluarlah itu nyawa orang yang beriman lewat arah mulut tanpa harus dicabut. Mudah-mudahan almarhum Ibu Hajjah Odah Rosidah wafatnya diberikan kemudahan oleh Allah dan wafatnya menggapai husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak, cukup ya? Cukup. Terus kemana? Orang udah beres dicabut tawa. Tuntas sudah kisah pencabutan nyawa orang-orang yang beriman oleh malakul maut, maka tuntas pula tausiah pada malam ini. Untuk itu kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, ketika kita bicara tentang kematian, maka bicaralah tentang dua. Apa itu yang dua? Yang pertama tadzkirul mayyit, yang kedua tadzkirul maut. Apa itu tadzkirul mayyit? Ketika kita bicara tentang kematian, kita harus ingat kepada yang mati. Apa itu tadzkirul maut? Ketika kita bicara tentang kematian, kita pun harus ingat kita juga bakal mati. Ajilu bis shalah qoblal faut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Bersegeralah untuk sholat sebelum masa sempit dan bersegeralah untuk bertaubat sebelum maut menjemput. Mudah-mudahan manfaat, amin ya robbal. Ini saja yang bisa diberikan, ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf Pak Haji Edi, setelah ini nanti saya tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Hari ini ada 3 tempat, pagi subuh tadi ada di Perum, malam ini ada di Taman Buah. Insya Allah yang ketiga setelah dari Taman Buah 1, doakan Bapak, saya harus menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf, ribuan maaf para seksi konsumsi. Nanti setelah Kiai selesai ceramah tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau Pak Haji maksa, Pak Haji Edi maksa Pak Kiai, setelah ceramah nanti makan prasmanan dulu. Itu emang yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kalau tidak ada, memang misalkan tidak ada prasmanan, lauk pauknya udah nggak pada ada, nasinya udah pada ada, maka wayahna wahai panitia, kalau memang kagak pada ada mah jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa yang ada tolong dibungkus. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.